Gue udah nge-review sepatu basket 361 Degree Aaron Gordon, bahkan dari semenjak dia tuh belum punya signature shoes dari 361 Degree, masih PE player eksklusif, dan ke AG1, AG2, AG3, dan sekarang AG4. Dan nih sepatu tuh keeps improving setiap tahunnya. Keren dong. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas initial review sepatu basket 361 Degree AG4. AG itu stands for Aaron Gordon. Ini merupakan sepatu basket signature-nya Aaron Gordon bersama brand asal China 361 Degree. Sepatu ini tuh dibanderol dengan harga retail kira-kira sekitar 1,5 jutaan, lebih dikit gitulah ya, maklum. Jadi ini sepatu nggak rilis di Indonesia. Kalau abas kalian pengen kop sepatu ini tuh harus melalui pre-order. So far colorway-nya itu udah ada 4. Pas pertama kali rilis itu ada 4 colorway. Pilihan gue jatuh ke colorway yang ini. Colorway ini tuh menceritakan tentang impiannya Aaron Gordon di masa kecil untuk menjadi pemain NBA atau pemain profesional. Nanti detail-detailnya akan nunjukin itu ya, nanti akan gue bahas lebih lanjut. Dan yang gila tuh harganya itu loh, harganya kok bisa-bisanya malah yang AG4 ini jadi lebih murah daripada AG3. Di saat brand lain tuh kalau namanya sepatu basket apalagi signature ya, nggak pernah tuh yang namanya turun harga, yang ada tiap tahun pasti naik gitu kan. Ini malah 361 Degree malah nurunin harganya buat AG4 ini, gila kan. Apalagi nama Aaron Gordon tuh lagi cukup naik daun gitu. Secara kan tahun lalu doi juara NBA. Sebenarnya nggak perlu diturunin juga sih. Gila banget sih ini 361 Degree nih. Oke lah, mari kita bahas material dan fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu 361 Degree AG4 ini. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai material solid rubber. Traction pattern-nya ini radial herringbone gitu. Jadi herringbone tapi dibikin kayak radial gitu, kayak agak belok gitu ya. Kalau gue dorong-dorong traction pattern-nya cukup keras-keras sih ya, termasuk keras juga, nggak terlalu dalam, tapi sepertinya sih harusnya ini masih oke lah kalau buat tempur di lapangan outdoor. Kemudian di bagian forefoot-nya itu kayak ada semacam jendolan di bagian tengah-tengahnya. Mereka nyebutnya apa ya kemarin, launch area atau sole area gitu deh. Pokoknya ini area khusus yang bikin kita lebih enak lah buat lompat gitu atau buat mendarat mungkin ya. Di bagian tengah-tengah outsole-nya itu di cut out dan kelihatan ada shank plate-nya yang warna hitam ini. Itu keras tuh. Jadi dia TPU plate gitu sebagai torsional support. Mereka namain shank plate-nya itu sebagai sole plate ya. Biasa kalau brand China itu semuanya dinamain. Nah, di tengah-tengahnya shank plate ada kelihatan lagi nih buletan kayak foam gitu. Jadi itu udah masuk ke cushioningnya. Jadi bisa dipencet-pencet tuh, empuk. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian ada beberapa detail juga di bagian outsole. Ada tulisan-tulisan gitu, ada simbol-simbol, ada hidden signature-nya Aaron Gordon, tanda tangannya gitu ya di bagian heel tuh. Nanti gue akan kasih lihat highlights detailnya di video, nggak usah gue sebutkan satu persatu. Lanjut ke midsole, mereka menggunakan teknologi cushioning yang diberi nama Quick Tech. Nah, gue nggak tahu nih, Quick-nya ini di sini sama dengan Quick Foam nggak? Seperti yang di AG3. Karena kalau yang di AG3 itu pakai Quick Foam. Di sini kenapa ditulisnya jadi Quick Tech ya? Mungkin sama, mungkin beda juga. Tapi yang jelas untuk cushioning di samping luarnya ini di caging dengan TPU material gitu ya, banyak banget TPU materialnya. Ada yang warna hitam ini, terus ada yang warna merah ini, ada nyambung ke logo AG juga, Aaron Gordon. Gila, ini logonya keren sekali sih ini, niat banget sih ini nge-brandingnya. Nah, TPU ini tuh dikasih nama Quick Balance. Jadi sepertinya memang TPU di area samping luar ini nggak cuma mengcaging si cushioningnya supaya nggak terlalu kompres, mungkin supaya nggak terlalu empuk ya, tapi juga memberikan lateral support sama kestabilan. Sedangkan untuk cushioning yang sebelah dalam itu fully exposed nih si Quick Tech-nya ini, dan kalau gue pencet-pencet feelsnya mirip-mirip kayak Boost ya. Jadi emang soft gitu sih,
gampang banget dipencet-pencetnya. Sepertinya memang butuh di caging sih cushioning kayak gini. Boost juga kan kalau nggak di caging bakalan jadi empuk banget kan, soft banget. Lanjut ke upper materialnya, mostly menggunakan bahan tekstil, jadi ada textile mesh gitu. Yang warna putih ini semuanya textile mesh. Yang menarik tuh di toe areanya ada semacam reinforcement, jadi untuk memberikan kekuatan, tapi mereka nggak pakai fuse overlay. Mereka menggunakan semacam kayak kabel flywire gitu deh, mirip-mirip kayak flywire gitu. Baru sisanya mereka menggunakan fuse overlay yang warna-warna hitam tuh, itu fuse overlay semua, ada di bagian samping luar, di bagian samping dalam. Terus di sekitaran punch hole-nya mereka nggak pakai fuse overlay nih, lucunya. Mereka pakai bahan semacam plastik gitu. Sisanya selain mesh textile itu ada woven textile juga di bagian belakangnya. Untuk material talinya standar, ada dikasih ornamen garis putus-putus gitu. Lacing sistemnya tadi dikasih nama quick lock, tapi ini sebenarnya cuma internal lacing system sih. Jadi pita-pita nilonnya itu ditaruh di sebelah dalam, sehingga biasanya kalau internal lacing system ini akan memberikan lockdown yang lebih oke. Material lidahnya pakai mesh, kemudian padding lidahnya kok tipis ya, tumben nih. Biasanya mereka nggak pelit padding. Yang keren di depan lidahnya itu ada tanda tangannya Aaron Gordon, dan itu dibikin emboss nimbul gitu. Berbeda dengan padding lidahnya, ini padded collarnya tebal dan padat. Ini asik sih ini padded collarnya. Untuk insole-nya mereka menggunakan ya semacam Ortholite insole gitu, tapi berasa lebih tebel gitu deh daripada Ortholite insole standar yang biasa kita temukan di brand-brand kayak Nike atau Adidas. Ini berasa lebih tebel sih. Nah, yang keren detail di bagian insole-nya. Jadi di insole yang sebelah kanan itu ada tulisan "Someday I'll be a pro basketball player." Terus ada nama Aaron di situ. Ini ceritanya merupakan tulisan tangan dia waktu kecil. Bukan ceritanya, emang bener tulisan tangannya dia waktu kecil. Terus ditaruh di insole-nya. Sedangkan insole yang sebelah kiri itu ada gambar orang lagi ngedang gitu. Jadi gila sih, itu kayaknya gambarnya dia juga tuh pas masih kecil. Ini keren banget sih, kayak dia nulis ini terus gambar juga. Bayangin anak kecil kan belum bisa ngedang gitu, tapi dia gambar dirinya tuh bisa ngedang gitu, dan setelah berapa tahun kejadian dan punya signature shoes sendiri juga. Gokil sih ini. Nah, ini kenapa gue milih colorway yang ini, karena detail-detail ini cuma ada di colorway yang putih hitam merah ini. Kemudian di bagian bawah insole itu nggak ada strobel board loh. Strobel boardnya itu cuma kayak kain yang bolong-bolong gitu, kayak mesh doang, dan itu bawahnya udah langsung si quick foam-nya itu atau quick tag-nya itu, jadi udah langsung cushioning-nya. Ini asik sih, jadi cushioningnya langsung direct di bawah kaki kita. Terakhir di bagian belakang ada internal TPU heel counter, dan TPU heel counternya sih keras banget. Ketinggiannya, lebarnya juga gokil. Nah, ini heel counternya dinamain dengan nama triple cage. Gua nggak ngerti nih triple cage maksudnya apa. Kayaknya sih triple cage itu maksudnya jadi ada internal TPU heel counter, kemudian luarnya itu dikasih material-material yang mendukung lagi, material yang suportif lagi. Mungkin kayak TPU yang di bagian luar ini, yang logo Aaron Gordon tadi. Mungkin juga ada tambahan fuse overlay lagi gitu ya. Nah, kemudian pull tab yang di heel ini ada gambar lagi nih, kayak tulisan masa kecilnya lagi. Gua nggak tahu ini gambarnya si Aaron Gordon lagi apa bukan. Tapi di sebelah kanan itu ada orang smile, kemudian di sebelah kirinya ada tulisan someday. Oke, sekian initial review gue untuk sepatu basket 361 Degree AG4 ini. Gila sih, gue nggak sabar sih pengen nyobain sepatu ini buat main basket. Kayaknya sih enak banget, looks comfy. Buat casual pun menurut gue, meskipun bentuknya agak-agak basket banget sih ya, tapi surprisingly cukup oke dipaduin sama celana panjang gitu ya. Gue cobain, masih terlihat enak sih ya kalau gue lihat. Mungkin karena potongannya yang mid ke low juga ya. Kemudian bobotnya sepatu ini juga termasuk ringan sih ya menurut gue. Jadi ya buat casualan masih terhitung enak lah. So, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus. You know what to do. I'm Fatty Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.